Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP second Oppo A77s. HP yang bisa dibilang cukup banyak dihindari oleh beberapa user yang penakut, intinya bukan penakut sih, tapi eman dengan uangnya gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena HP Oppo A77s di sini marak banget dari tahun 2023 sampai tahun 2025 sekarang. Marak banget HP KW-nya gitu ya. Apalagi kalau ada yang jual bilang di online shop, semisal nanti kalian pengen beli HP baru Oppo A77s, udah skip, jangan dibeli. Intinya itu udah positif HP KW teman-teman. Kalau HP KW itu kalian ya 90/10% gitu ya. Ya 90%-nya apes, 10%-nya masih bisa digunakan gitu ya. Jadi terlalu banyak resiko, terlalu besar resiko untuk HP online yang katanya baru gitu ya. Karena HP ini kalau nggak salah discontinue di tahun 2023, dan kalau di tahun 2024 sampai tahun 2025 masih ada yang bilang HP-nya HP baru, udah itu positif HP KW-KW-an, udah jangan percaya gitu ya teman-teman. Terlebih lagi kalau untuk HP second, saya sudah pernah buat videonya untuk ngebedain HP yang KW dengan yang original di video yang ini ya teman-teman, kalian bisa cek sendiri. Bahkan pasar di HP ini udah rusak banget teman-teman. Ini kita kasih contoh lah ya, ini untuk di marketplace di daerah saya. Ada yang 13, 12, 12, 11, bahkan 1150 dan semacamnya ya. Kayak gini kalau original dia jualnya rata-rata 18. Karena harga jual di HP Oppo A77s di sini per hari ini masih berkisar di angka 1.500.000 sampai 1.600.000. Masih cukup stabil HP ini untuk harga jualannya sebenarnya. Tapi ya karena banyaknya HP KW yang harganya 11, kadang ada yang tergiur gitu teman-teman. Harganya biasanya 16, malah tergiur dengan HP yang murah dan buntung karena dapat HP KW. Jadi kalian harus berhati-hati. Untuk HP yang saya pegang di sini saya jual dengan harga 1.600.000. Untuk speknya yang seperti ini, RAM up sampai 8 GB, 8+8, 33 watt super VOOC untuk chargernya. Sudah stereo speaker dan 50 megapiksel untuk kameranya dengan RAM 8 di sini ya, 128 internalnya dengan warna oranye senja. Udah ada kayak gini, ini semuanya udah spek original ya, jelas ya teman-teman. Untuk HP harga 1.600.000 kita cek ya teman-teman, kira-kira seperti apa untuk kondisinya. Ini dia untuk unit HP-nya. Ini kelengkapan-kelengkapan lainnya kayak kartu garansi dan semacamnya teman-teman. Dan untuk USB-nya dan charger di sini 33 watt super VOOC original, dan USB-nya di sini semuanya full set dan original. Kita langsung aja cek untuk kondisi HP-nya dengan harga 1.600.000. Pertama-tama kita mulai dari bagian kamera. Di sini dia aman ya, mulus banget. Bagian belakang juga oke, nggak ada jamur ataupun semacamnya. Bagian samping di sini tombol powernya dan ini mulus. Bagian bawah juga sama, mulus banget. Bagian samping kiri juga oke, dan bagian atas juga aman ya teman-teman. Untuk kemulusan di HP ini masih di grade A di 98%. Untuk HP yang mau berumur 3 tahun ini masuk kategori yang mantap banget. Dan alasan HP ini cukup worth it adalah buat saya pribadi yang suka dengan HP compact. Ini HP masuk kategori yang cukup compact di tahun 2025. Genggamannya nyaman banget dan cukup enteng. Kalau urusan baterai, tenang, ini awet. Sekalipun HP-nya enteng, dia awet secara kualitas baterainya ya teman-teman. Untuk bobot di HP ini cuma di 187 gram dengan ketebalan cuma di 8 mm aja. Slim banget dan nyaman banget untuk digenggam untuk HP Oppo A77s-nya di sini teman-teman. Ini salah satu kelebihan yang menurut saya oke. Dan desainnya pun seperti yang kalian lihat tuh. Bagian belakang yang warna oranye seperti ini kayak kulit teman-teman. Jadi kerasanya nyaman itu ya. Dipegang gitu dia nggak licin semacamnya. Jadi enak banget untuk digenggam untuk HP Oppo A77s-nya di sini. Kalau untuk bagian layar, kalau secara desain layar sih sama aja dengan tipe-tipe yang lain, nggak ada kelebihan yang menurut saya cukup oke banget. Dia masih pakai poni water drop seperti ini dengan bezel yang bisa dibilang cukup ya tebal, standar lah untuk harga 1.600.000 di tahun sekarang gitu ya teman-teman. Pakai panelnya IPS LCD. Untuk resolusinya di HD+ aja dengan kecerahan 600 nits untuk ya
maksimal gitu, kecerahan maksimalnya gitu ya teman-teman untuk HP ini. Refresh rate di 90 Hz. Ya standar aja, untuk spesifikasi ini nggak ada yang benar-benar spesial ya, kecuali desain bagian belakang dan genggaman yang nyaman. Untuk selanjutnya yang bikin HP ini juga menurut saya cukup worth it, dia dilengkapi ya dengan prosesor yang menurut saya oke banget teman-teman tuh. Dia pakai Snapdragon 680 yang stabil buat multitasking, buat gaming, semuanya ini aman dan nyaman banget. Tapi ya tetap perlu digarisbawahi, Oppo itu bukan HP gaming ya teman-teman. Kalau dibuat main game ya, sekalipun dia pakai chipset gaming ya tetap ada lah yang namanya patah-patah dan semacamnya, itu pasti ada. Jadi nggak perlu kalian harus bukan HP gaming gini-gini semacamnya ya, karena yang bukan HP gaming tapi speknya dikasih spek gaming. Jadi kelebihan dan keunggulannya tetap pada bagian multitaskingnya aja gitu ya teman-teman. Nih baterainya udah 5000 mAh, RAM 8+8 dengan kamera 50 megapiksel, kamera selfie-nya di 8 megapiksel, versi Android-nya 13 ColorOS-nya di 13.0. Jadi untuk upgrade-nya mentok kayaknya udah di Android 13 untuk HP Oppo A77s. Jadi untuk penggunaan sampai tahun 2026 kayaknya masih cukup oke untuk kita gunain ya teman-teman. Untuk fitur-fitur lain semuanya udah aman dan terkendali pokoknya untuk HP ini. Kita coba suara. Tuh, nyaring banget untuk speakernya ya teman-teman. Tapi seperti biasa kalau untuk di Android kebanyakan lebih dominan di bagian bawah untuk speakernya. Anggaplah speaker utamanya ketimbang yang speaker yang satunya lagi. Jadi tetap dominan salah satu. Kalau untuk bagian di Android ya beda-beda lah. Kalau dihitung dengan kayak iPhone gitu yang biasanya emang bagian speaker atas dan bawahnya itu kerasanya sama-sama nyaman gitu ya. Beda banget dengan Android ya. Kalau untuk urusan speaker saya pribadi tetap ya, kalau urusan yang sama-sama stereo Redmi lebih mumpuni lah untuk bagian ini gitu ya teman-teman. Kemudian kalau untuk bagian kamera di 50 megapiksel, sebenarnya HP ini bukan sesuatu yang pas bagus banget, tapi ini bisa jadi ini ya teman-teman, buat kalian yang mungkin cari HP Oppo A77s, kalian bisa apa namanya ya, bisa ngebedain lah, maksudnya bisa ngebedain HP yang KW dengan yang original lewat ini. Tuh, kameranya cakep. Kalau buat selfie-selfie, bahkan untuk foto-foto, tingkat kejelihannya pun juga oke. Kalau untuk HP KW biasanya nih ya teman-teman, biasanya yang sering terjadi, sekalipun semua ciri-cirinya udah mengarah ke original, biasanya yang sering nggak bisa dirubah itu yang pertama biasanya charger, kemudian yang kedua hasil kamera itu nggak bisa dibohongin, dan yang ketiga adalah pada bagian IMEI-nya. Kalau IMEI-nya masih bisa tembus ataupun semacamnya, ya intinya IMEI tembus, itu yang nggak bisa ngebedain dari kedua HP ini adalah ciri-cirinya, salah satunya adalah pada bagian kamera. Kalau kameranya udah menurut kalian cukup burik, udah jangan dibeli intinya gitu ya teman-teman. Kalau di HP Oppo biasanya yang begitu yang sering terjadi, yang biasanya sering klop di IMEI itu klop dan semacamnya, itu adalah seri-seri terbaru kayak Oppo A78 itu banyak banget, Oppo A78 5G, 4G itu banyak banget yang klop. Cek di IMEI dengan di website itu tipenya itu klop banget teman-teman. Mungkin udah antisipasi juga sih para pemainnya gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati. Ya intinya yang begitu-begitu aja. Yang tetap gak bisa dibedain itu adalah pada bagian chargernya, kemudian pada bagian kamera, hasil kameranya itu nggak bisa dibedain ya teman-teman. Biasanya lebih burik ketimbang yang original kalau untuk yang HP KW-KW kayak gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk HP Oppo A77s. Kalau kalian berminat dengan HP ini, langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya. Harga 1.600.000 aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.